Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, kita sapa dulu Bu Mariyati ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah, Umar sehat walafiat, berkat doa dari Pak Roma dan teman-teman, guru-guru semua, serta anak-anak dan mama-mama, papa-papa semua yang ada di rumah. Bagaimana untuk Pak Roma? Ya, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini berkat doa dari semuanya, semua pemirsa. Terima kasih ya atas doanya sehingga kami semuanya masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, tentu kita harus bersyukur dengan menjaga kesehatan kita ya kemarin ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada karena kita masih dalam keadaan COVID-19 ya. Selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun, dan jangan lupa jaga jarak. Nah, bisa ditambahkan juga, yaitu apa tuh menghindari kerumunan dan menjaga imun tubuh. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Dan kita sudah sampai pada subtema yang keempat, penghematan energi. Anak-anak, energi kita ini harus kita hemat ya. Karena kalau kita tidak menghemat energi yang ada nanti bisa-bisa kita kehabisan energi ya Bu ya, terutama energi yang tidak bisa terbarukan. Nah, supaya kita bisa tahu lebih jauh tentang bagaimana menghemat energi, yuk kita ikuti sekarang pada pembelajaran yang ketiga. Tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai ya, dalam belajar. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah teknik sambung dalam suatu karya keterampilan menempel dan menjahit dengan. Setelah mengamati gambar, siswa dapat membuat karya dengan teknik sambung atau menempel dan menjahit dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka harus kita ikuti belajar hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, mari kita lihat. Ini ada gambar kipas. Nah, kipas ini untuk apa yang menggerakkan angin ya Bu ya kemarin. Nah, kalau kita cuacanya panas, nggak ada listrik, nggak bisa menggunakan kipas angin yang menggunakan listrik, maka kita bisa membuat kipas ini Bu, untuk kipas-kipas begini supaya
menjadi tidak gerah lagi. Nah, anak-anak semuanya menggunakan kipas seperti ini itu juga merupakan salah satu contoh menghemat energi listrik ya. Karena ini tidak menggunakan listrik. Iya. Ini menggunakan tenaga kita ya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak pengen tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa yang kita perlukan. Yuk sekarang kita perhatikan bersama. Ini bahan yang dibutuhkan. Siapkan peralatan seperti berikut. Yang pertama, karton bekas untuk cetakan kipasnya. Kemudian karton bekas yang dipotong ya Bu Maria. Mungkin kayak begini ini dipotong. Untuk apa? Membuat cetakan melipatnya supaya sama. Nah, dipotong. Maksudnya selebar 1 cm atau 2 cm. Ini anak-anak. Ya, kamu nanti gunakan karton bekas. Kita ukur 2 cm 2 cm. Ya, kita ukur 2 cm 2 cm. Nanti setelah selesai sampai pinggir, dari titik yang atas dan titik yang bawah kita hubungkan, kita buat garis-garis dengan jarak 2 cm. Bu, misalkan kamu nggak punya kardus, karton menggunakan penggaris, boleh ya Bu? Boleh. Karena hanya untuk apa? Mencetak ini seperti ini misalnya. Nah, ini letakkan begini supaya lurus. Ya, ini tarik begini. Nah, ini seperti itu. Nanti prakteknya sama. Yang kedua, tali rafia atau pinta ini gunanya untuk menjahit. Kemudian yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Kemudian yang kelima, stik es krim bekas, batang bambu boleh, atau karton yang lebih tebal juga boleh ya untuk pegangan. Karton, kalau beli stik es krim itu harus banyak, nggak usah pakai itu. Kalau punya bambu silahkan pakai batang bambu. Tapi yang paling mudah karton bekas. Jadi ya misalnya kardus Indomie atau apa, dipotong itu aja untuk nanti pegangan. Nah, kemudian yang terakhir kita harus menggunakan pembolong karena kita akan coba nanti jahit. Nah, anak-anak semuanya, sekarang bagaimana langkah membuatnya? Nah, ini yang pertama, buatlah cetakan dulu. Nah, ini kita potong. Segini ini kita potong. Kita potong. Atau boleh diukur 2 cm 2 cm. Boleh, ya. gunakan diukur dulu kayak kemarin itu. Terus kita hubungkan garis yang bawah dengan yang atas. Ya, 2 cm 2 cm. Yang kedua terus kertas yang akan kita bikin Bu Mar. Kertas itu dilobangi dulu Bu Mar. Di topinya dilobangi dulu untuk nanti menjahitnya supaya nggak susah ya. Dilobangi dulu. Pak nggak punya pelubang kertas yang bagus apa? Ya udah pakai seadanya ya Bu Maria. Iya. Nggak usah dilubangi, pakai perekat nggak apa-apa. Nggak punya pelubang, ya udah pakai perekat, nanti nggak usah dijahit apa-apa, pakai lem. Nah, ini cetakannya. Cetakan kardus yang udah dipotong ini tadi. Punya Bumar Kalau tadi Bumar tadi di garis kan Bumar dikasih contoh. 2 cm itu anak-anak kita garis. Terus kita lipat, kita urutkan dengan garisnya, kita lipat, ya, kita lipat, kita urutkan dengan garisnya tadi, terus kita lipat sampai selesai. Iya, anak ya. Sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, ujungnya dikasih ya Bu Maria, untuk pegangannya yang dari kardus. Boleh dikasih contoh, dikasihkan di penggaris tidak apa-apa Bu Maria. Anak-anak tidak usah menggunakan apa tadi? Stick es krim. Ya seadanya lah, kalau punya ya nggak apa-apa. Kardus bekas banyak ya, kardus bekas Indomie atau kardus bekas apa terserah ya. Nah, anak-anak nanti kalau sudah kardus bekas yang tebal, kita tempel di tepinya, ya. Panjangnya harus lebih panjang dengan cetakan yang kita buat kipas, ya. Ini misalnya bambu atau kardus yang tebal,
kita tempel di pinggirnya sini. Kita boleh menggunakan lem, kita lem karena kardus dengan kertas kita lem bisa nempel ya, bisa menghadap. Kedua-duanya kita beri, sini juga kita beri kardus yang tebal tadi, kardus bekas ya. Terus kita kasih lem biar bisa merekat. Tidak usah dijahit karena kamu nanti kesulitan mencari alat pelubangnya kertas ya. Tapi kalau yang mau dijahit dan punya ya dipakai. Yang punya boleh ya, yang punya boleh menggunakan pelubang. Kalau tidak punya cukup kita gunakan lem ya. Jadi kita gunakan yang ada saja lah. Iya. Kita buat sesuai kreasi anak-anak ya. Nanti yang sampingnya juga kita beri karton yang bekas tadi ya, yang agak tebal. Nah, setelah itu anak-anak kita boleh menghias. Kamu buat pelangi sini hijau kuning atau sebelum kamu lipat tadi atau sesudah jadi lipatan boleh kamu beri gambar hiasan, boleh sesuai kreasi ya. Jadi jangan polos begini, kamu beri gambar sesuai kreasi, sesuka hati. Iya. Bu, kalau kertasnya misalnya sudah ada gambarnya boleh nggak, Bu? Boleh. Oh boleh. Boleh ya. Sudah ada gambarnya boleh. Kamu tinggal ukur, melipat, tepinya dikasih kardus yang tebal kanan kiri ya. Ya. Paham anak-anak ya? Makanya udah jelas anak-anak. Iya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini, Mbak. Nah, ini kipasnya tadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sekarang kalau diukur, ya, dengan menggunakan apa ya, Maria? Kotak-kotak ya, kotak satuan ya. Nah, sekarang persegi satuannya dimasukkan di sini. Berapa ya luasnya? Antara kipas yang satu dengan satunya berbeda ini, Bu Mari. Iya, kamu disuruh menghitung luas kipasnya Udin. Ya, caranya dengan menghitung satuan kotaknya. Kemarin udah dijelasin ya, Bu Mari ya. Iya. Kita hitung ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dikali 5 begitu ya, Bu Mari ya. Nah, tapi ini ada sisanya di bawah. Iya. Tinggal ditambahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini luas loh anak-anak ya. Kalau luas kita menghitungnya semua. Semua permukaan kita hitung, itu luas. Kalau yang kemarin ada yang keliling ya, Pak. Kalau keliling mulai dari awal. Dari sini iya, berjalan dari ke sini. Awal, kalau anak-anak lari, anak-anak keliling harus kembali pada tempat semula. Iya. Ya, itu kalau keliling. Ini sama ini, Bu. Luas. Nah, silakan dihitung, Iya. tuliskan di sini. Kemudian ini juga tuliskan di sini. Caranya jangan lupa panjang kali lebar. Nah, jumlah panjang kali jumlah lebar. Ada sisanya. Nah, ini sisanya ditambahkan. Jelas ya anak-anak ya. Saya akan jelas. 1, 2, 3. Ada 3 yang harus kamu buat. Nah, sekarang silahkan anak-anak membuat kipas sendiri lagi dengan ukuran apa? Yang sama dengan milik Edo, tapi bentuknya berbeda. Bisa enggak? Bisa, ukurannya sama paling bentuknya berbeda. Misalnya tadi punya Edo kan kesininya 5, kesininya 4. Menjadi kesininya 4, kesininya 5 kan bisa ya, Nah, ini juga sama. Silahkan ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini kamu buat semuanya, yuk sekarang kita lihat ini orang yang sedang mengantri air. Nah, itu butuh air bersih anak-anak iya, ya. membutuhkan air. Mereka membutuhkan air yang bersih. Maka bagaimana caranya? Kita harus menghemat air Nah, agar sekarang tidak terjadi antrian gitu ya. Tidak terjadi kekurangan air. Kekurangan air. Nah, sekarang yuk kita perhatikan gambar ini ya.
dengan baik ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini lagi, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika mengantri, kita harus bagaimana? Nah, kalau sudah, anak-anak nanti boleh sambil tengok-tengok kok ya. Kamu jawab pertanyaan ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa tadi? Mengapa mereka melakukannya? Iya, mengapa kok tadi antri ya Pak? Iya. Di mana kejadiannya? Apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, kalau sudah terjawab semuanya, kamu rangkai menjadi sebuah cerita. Buatlah cerita sesuai dengan jawabanmu tadi. Kamu rangkai menjadi sebuah cerita di sini. Ya, kamu tulis. Nah, tentu ya Bu Maria, kalau kita menulis harus selalu menggunakan ejaan yang disempurnakan, tata cara yang sudah ada di sana. Jangan lupa huruf besar, jangan lupa titiknya, jangan lupa komanya, tanda bacanya harus selalu diperhatikan. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu ya Bu Maria. Ya, apa tugas hari ini? Iya, ini dia. Kita bermain hari ini. Nah, tugasnya buatlah kipas dari kertas. Seperti halaman 171. Supaya Bu Mar dan Pak Rahmat bisa melihat hasil pekerjaanmu dan pekerjaanmu, maka difoto. Mulai dari proses kamu membuat sampai hasilnya. Jangan lupa kelihatan kamu ya. Pak Rahmat sudah kangen sama kamu sama anak-anak Jadi fotonya harus kelihatan kamu waktu membuatnya, waktu melipatnya ya Bu Mar ya. Gitu. Yang terakhir, kipasnya digunakan ini hasilnya. Ya, jelas anak-anak ya. Kalau sudah jelas, baik anak-anak, yuk kita refleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, teknik sambung dalam satu keterampilan. Kemudian yang kedua, menentukan luas dalam satuan tidak baku. Yang ketiga, kata atau istilah khusus berkaitan penghematan energi. Dan terakhir, konsep penghematan energi. Tadi waktu anak-anak membuat cerita itu konsep penghematan energi. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa pula yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anakku, kalau masih ada kesulitan, belum paham, silakan anak-anak boleh bertanya kepada orang Bapak Ibu guru masing-masing, atau boleh japri ke Pak Rahmat ataupun ke Bu Mariati. Bisa juga anak-anak menuliskan kesulitanmu, apa yang belum kamu pahami itu di kolom komentar ya. Insyaallah nanti akan kita jawab dengan video tentunya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk sekarang kita berdoa. Nah, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mau memperhatikan pembelajaran yang kita buat. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Cuma juga anak-anak ya, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, cuma minta maaf. Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di subscribe dulu bagi yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah seperti ini biar menjadi putih ya. Dan di like apabila dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir di share
kepada sanak saudara kita, kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.